Ketika kita berbicara terkait pertanian, maka revolusi pertanian merupakan perubahan yang terjadi dari manusia yang awalnya seorang pemburu dan pengumpul menjadi individu yang bisa membudidayakan tumbuhan dan hewan, yaitu menjadi petani dan peternak. Perubahan ini tentunya membawa dampak yang sangat signifikan bagi manusia. Beberapa dampak yang terlihat misalkan pada waktu manusia menjadi pemburu dan pengumpul, biasanya mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama kawanan kecilnya untuk melakukan kontak sosial, baik bergosip, bercerita, atau sekedar bercengkrama. Hal ini tidak ditemukan ketika manusia mulai melakukan revolusi pertanian atau bertani atau beternak. Kontak sosial dengan sesamanya lebih berkurang karena manusia lebih sibuk untuk membudidayakan hewan atau tumbuhan. Pada waktu manusia belum mengenal pertanian, pola hidup mereka juga lebih sehat dikarenakan jenis makanan yang mereka konsumsi itu berubah-ubah tergantung musimnya. Dan juga karena mereka sering berpindah-pindah tempat, maka hewan buruan atau tumbuhan yang mereka kumpulkan juga berbeda-beda. Jika kita berbicara terkait pertanian, dari mana sih awal mulanya pertanian? Sebenarnya banyak tempat dari awal mula pertanian. Pada gambar ini yang ditandai warna hitam adalah awal mula dari pertanian. Namun yang paling awal dari pertanian itu adalah pada daerah ini yang diberi tanda merah, yaitu daerah Fertile Crescent atau dikenal dengan daerah bulan sabit subur. Eh, Kenapa dikatakan bulan sabit subur? Karena kawasan ini berbentuk bulan sabit daerahnya yang mengandung tanah basah dan subur di antara tanah gersang atau semi gersang yang lokasinya berada di Asia Barat dan di lembah Sungai Nil serta delta Sungai Nil di Afrika Timur Laut. Artinya ini antara Asia dengan Afrika. Nah, di daerah Federation inilah pertanian tertua pertama kali dimulai. Ketika kita bertanya kenapa kok pertanian tidak dimulai dari daerah yang memang kaya dengan keanekaragaman hayati misalkan di Indonesia atau daerah-daerah tropis lainnya. Pada daerah tropis penduduknya lebih cenderung masih berburu karena pada waktu itu kekayaan biodiversitas di hutan tropis itu lebih melimpah. Jadi mereka tidak pernah terpikir untuk melakukan pertanian. Jadi pada waktu itu pertanian dimulai dari daerah yang cenderung gersang. Sebenarnya esensi revolusi pertanian adalah kemampuan untuk mempertahankan lebih banyak orang agar tetap hidup dalam kondisi yang lebih buruk. Ketika ketika manusia berburu, sebenarnya mereka itu lebih rentan untuk dimangsa oleh binatang buas dan lebih rentan juga mereka itu kelelahan karena mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih jauh. Dengan adanya revolusi pertanian sebenarnya esensinya itu untuk merubah kondisi yang awalnya mereka dapatkan ketika menjadi pemburu menjadi lebih baik dengan meningkatkan angka kehidupan mereka. Namun efek samping dari revolusi pertanian ternyata tidak selalu positif. Ada beberapa malapetaka yang terjadi karena revolusi pertanian, yaitu tadinya perpecahan pada umat manusia, di mana pada waktu itu mulai ada sistem ekonomi dan sosial, kemudian adanya hak milik, terutama hak milik tanah, diferensiasi sosial, persaingan antar kawanan atau sesama manusia, adanya tuan tanah, adanya kolektor. Jadi ketika munculnya revolusi pertanian, mulai banyak problem yang terjadi pada Homo sapien. Kalau kita bandingkan, sebenarnya lahirnya revolusi pertanian membuat masyarakat itu menjadi lebih konsumtif. Kalau kita bandingkan, ketika waktu berburu dan mengumpul, dietnya lebih beragam. Cuman ketika manusia mulai bertani dan beternak, dietnya cenderung monoton karena yang dikonsumsi hanya makanan itu aja seperti gandum atau mungkin untuk hewan ternaknya itu ayam, kambing atau sapi. Dan selanjutnya adalah dari cara hidup, di mana pada waktu manusia berburu dan mengumpul, cara hidup mereka cenderung berpindah. Dan ketika mereka sering berpindah, otomatis fisik mereka akan lebih terlatih karena mereka lebih sering berburu dan juga berjalan. Namun ketika mereka hidup sebagai petani, mereka itu lebih sering menetap. Walaupun fisik mereka memang digunakan untuk bertani dan beternak, tapi uh, tubuh mereka tidak lebih terlatih di waktu mereka menjadi pemburu dan pengumpul. Kemudian ketika menjadi pemburu dan pengumpul, biasanya manusia hidup dalam kelompok kecil untuk mengumpulkan makanan. Namun ketika sudah bertani dan beternak, mereka hidup dalam kelompok yang lebih besar dan membentuk pemukiman seperti desa atau mungkin kota. Jadi seperti itu. Otomatis ketika kelompok sosial skalanya lebih besar, makin banyak problem yang terjadi.
Sejarah pertanian diawali dari manusia yang melakukan pemburuan dan pengumpulan berubah menjadi pertanian dan peternakan. Dua hal ini dapat dibedakan dengan sangat signifikan. Pemburuan, pola hidupnya sangatlah sehat dan kontak sosialnya banyak karena mereka melakukan pemburuan secara bersama-sama dan makanan mereka mengandalkan musim sehingga berbeda-beda dan sehat. Esensi dari perkembangan pertanian adalah untuk mempertahankan populasi manusia. Perbedaan dari pemburu pengumpul dan petani peternak adalah untuk pemburu pengumpul makanannya beragam. Skalanya kecil karena berpindah-pindah atau nomaden, tidak ada sistem sosial ekonomi dan tidak ada kepemilikan tanah. Dan untuk pertanian dan peternak, skala penduduknya besar, tanaman monoton, untuk menetap ada sistem ekonomi dan politik, namun bentrok akan kepemilikan tanah. Pertanian adalah perubahan dari pemburu dan pengumpul menjadi petani dan peternak. Perubahan ini membawa dampak yang signifikan bagi manusia, seperti sebelum revolusi pertanian lebih banyak terjadi kontak sosial, dan setelah revolusi pertanian, kontak sosial mulai berkurang. Banyak hal yang didapat setelah revolusi pertanian, seperti budidaya tanaman. Sumber daya tanaman lebih mudah didapat, dan banyak hewan yang didomestikasi. Manusia juga sudah mulai hidup menetap. Esensi revolusi pertanian adalah kemampuan mempertahankan lebih banyak orang untuk hidup atau meningkatkan angka kehidupan. Namun terdapat efek samping dari revolusi pertanian, yaitu seperti perpecahan pada umat manusia seperti dalam bidang ekonomi. Sejarah pertanian. Perubahan dari pemburu pengumpul menjadi petani peternak. Perubahan ini memberikan dampak yang signifikan. Yang pertama, lebih banyak menghabiskan waktu bersama kawanan untuk melakukan kontak sosial, baik bergosip, bercerita, dan sekedar bercengkrama. Yang kedua, pola hidupnya bisa dikatakan lebih sehat karena tidak tergantung pada jenis makanan tertentu. Awal mula pertanian itu sendiri berawal dari daerah fertile crescent atau dikenal dengan bulan sabit subur. Dikatakan bulan sabit subur karena daerah ini berbentuk bulan sabit yang mengandung tanah basah dan subur antara tanah gersang yang berada di Asia Barat di lembah Sungai Nil. Pertanian itu sendiri tidak bermula dari negeri tropis seperti Indonesia karena pada masa itu penduduk daerah tropis masih berburu. Dan pada saat itu juga kekayaan hutan hujan tropis melimpah, belum terpikirkan untuk melakukan pertanian. Perubahan dari pemburu pengepul menjadi petani peternak membawa dampak yang sangat besar bagi manusia. Perubahan yang terdampak yaitu ketika manusia menjadi pemburu dan pengepul, biasanya mereka menghabiskan waktu menjadi kawanan kecil. Untuk kontak sosial, hal tersebut tidak dilakukan ketika manusia mulai melakukan revolusi pertanian. Kontak sosial lebih berkurang. Manusia lebih sibuk membudidayakan hewan atau tumbuhan. Dan pada saat revolusi pertanian, manusia juga mendomestifikasi hewan, hidup menetap. Tentunya dengan hidup menetap, manusia lebih bisa menyimpan energi mereka. Dengan adanya revolusi pertanian, sebenarnya esensinya untuk merubah kondisi yang lebih baik dengan meningkatkan angka kehidupan mereka. Namun efek samping revolusi pertanian tidak selalu positif. Tetapi dengan adanya revolusi pertanian, manusia lebih konsumtif. Jadi revolusi pertanian membawa dampak positif pada masyarakat, namun tidak bisa memberikan dampak yang negatif. Karena sebagai bentuk lahirnya revolusi pertanian, masyarakat cenderung konsumtif dan lebih cenderung hidup tidak bersosial. Terima kasih. Setelah saya melihat video tersebut, reaction saya adalah saya bisa mengetahui tentang sejarah perkembangan pertanian. Dilihat dari segi kehidupan manusia zaman dahulu dan zaman sekarang, sangatlah berbeda. Manusia zaman dahulu lebih suka hidup berkelompok untuk memperoleh makanan dengan cara berburu di tempat yang berbeda-beda. Sedangkan manusia zaman sekarang lebih monoton bercocok tanam dan beternak untuk kelangsungan kehidupan mereka. Dilihat dari segi kesehatan pun juga berbeda. Manusia zaman dahulu cenderung sehat karena mereka makan makanan yang berbeda-beda. Sedangkan manusia zaman sekarang lebih cenderung monoton ke makanan yang sama. Dilihat dari segi kehidupan sosial juga sangatlah berbeda. Manusia zaman dahulu lebih suka berinteraksi sosial dengan satu sama lain untuk tujuan yang sama.
Menurut saya mengenai video tersebut tentang materi revolusi pertanian adalah revolusi sendiri itu lahir karena mengikuti kebutuhan zaman, kebutuhan manusia akan sebuah solusi alternatif sehingga memunculkan pemikiran yang baru. Nah, awal mula pertanian di Fertile Crescent adalah suatu kawasan berbentuk bulan sabit yang mengandung tanah basah dan subur di antara tanah gersang atau semi gersang di Asia Barat dan di lebah Sungai Nil serta delta Sungai Nil di Afrika Timur Laut. Jadi, secara singkatnya, revolusi pertanian itu sebuah kemampuan mempertahankan lebih banyak orang agar tetap hidup di dalam kondisi yang lebih baik. Akan tetapi, karena manusia mulai hidup menetap, dari sinilah awal mula perpecahan manusia. Masyarakat konsumtif adalah salah satu contoh bentuk lahirnya revolusi pertanian. Sejarah pertanian diawali dengan perubahan dari pemburu pengumpul menjadi petani peternak. Dulu, manusia lebih banyak melakukan kontak sosial dengan kelompok mereka, seperti bercerita atau bercengkrama. Dan pola hidup mereka cenderung lebih sehat. Sekarang, manusia kurang melakukan kontak sosial. Paling awal, pertanian dimulai dari Fertile Crescent, atau bisa disebut bulan sabit subur, yang mengandung tanah basah dan subur di antara tanah yang gersang. Lokasinya ada di Asia Barat dan di lembah Sungai Nil. Dari beralihnya pemburu pengumpul menjadi petani peternak, ada dampak positifnya seperti budidaya tumbuhan. Manusia mendapatkan sumber daya makanan lebih cepat dan bisa disimpan. Revolusi pertanian adalah perubahan dari seorang pemburu dan pengumpul menjadi seorang petani dan peternak, di mana petani adalah membudidayakan tumbuhan dan peternak adalah membudidayakan hewan. Perubahan atau dampak dari revolusi pertanian itu sendiri yaitu di mana manusia lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga dan juga lebih banyak relasi pada kawanan-kawanan yang lainnya, dan juga di mana di sini manusia tidak lagi terpacu pada satu jenis makanan, karena di mana mereka mulai menetap, mereka mulai membudidayakan tanaman sehingga mereka bisa menikmati atau mengolah beberapa jenis tanaman yang bisa mereka konsumsi. Selanjutnya adalah awal mula pertanian. Awal mula pertanian adalah di Fertile Crescent atau biasa disebut sebagai bulan sabit subur. Dikatakan bulan sabit subur karena daerahnya berbentuk bulan sabit dan juga tanahnya berair dan subur. Jadi dikatakan bulan sabit subur. Menurut pendapat saya, video tersebut sudah sangat jelas dalam menjelaskan tentang revolusi pertanian atau sejarah perkembangan pertanian. Sudah dijelaskan bahwa awal mula pertanian berasal dari daerah Fertile Crescent, dikenal dengan daerah bulan sabit subur, karena daerah tersebut salah satu dari daerah yang paling subur di antara daerah sekitarnya, yakni lokasinya yang berada di Asia Barat dan lembah Sungai Nil. Ada beberapa perbandingan dari lahirnya revolusi pertanian, yakni pada masa pemburu atau pengumpul, manusia memiliki variasi makanan yang sangat beragam.